Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Selama ribuan tahun ada satu benda yang terus dicari oleh banyak orang. Benda ini bukan emas, bukan permata, bukan pula harta karun yang terkubur di dasar laut. Namun menurut cerita yang beredar dari generasi ke generasi, benda ini pernah berada di tangan salah satu manusia paling berkuasa dalam sejarah. Konon, selama benda itu berada di jarinya, jin tunduk kepadanya. Angin bergerak sesuai perintahnya. Kerajaan-kerajaan segan kepadanya. Bahkan ada yang percaya seluruh kekuasaan itu berasal dari benda tersebut. Benda yang dimaksud adalah cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai hari ini, kisah tentang cincin itu masih terus diceritakan. Sebagian orang meyakini cincin tersebut memiliki kekuatan luar biasa. Sebagian lainnya percaya cincin itu masih ada dan tersembunyi di suatu tempat. Bahkan tidak sedikit yang menghubungkan cincin tersebut dengan berbagai simbol kuno, rahasia kerajaan kuno, hingga benda-benda yang konon masih dicari sampai sekarang. Namun pertanyaannya adalah, benarkah Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki cincin yang begitu istimewa? Apakah benar kekuasaan beliau berasal dari sebuah cincin? Ataukah kisah yang selama ini beredar hanyalah legenda yang terus berkembang dari zaman ke zaman? Di pembahasan kali ini, kita akan menelusuri salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita akan melihat bagaimana kisah cincin ini muncul, mengapa begitu banyak orang mempercayainya, dan yang paling penting, apa sebenarnya yang dijelaskan oleh sumber-sumber Islam tentang cincin Nabi Sulaiman. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Cerita yang beredar di masyarakat. Cerita tentang cincin ini tidak hanya ditemukan di satu tempat. Kisahnya tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Timur Tengah, Persia, hingga Eropa. Setiap daerah memiliki versinya masing-masing. Ada yang menambahkan detail baru, ada pula yang mengurangi sebagian ceritanya. Namun, inti kisahnya hampir selalu sama. Menurut cerita yang paling populer, Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki sebuah cincin yang menjadi simbol kekuasaan beliau. Sebagian orang mengatakan cincin itu diwariskan oleh ayah beliau, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Sebagian lainnya meyakini cincin tersebut merupakan pemberian langsung dari langit, sebagai tanda kenabian dan kerajaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada pula yang mengatakan cincin itu dibuat secara khusus dan tidak ada tandingannya di muka bumi. Semakin lama, cerita tentang cincin itu semakin berkembang. Orang-orang mulai menghubungkan berbagai kemampuan luar biasa Nabi Sulaiman alaihi salam dengan cincin tersebut. Mereka mengatakan bahwa ketika cincin itu berada di jari Nabi Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada beliau. Mereka juga mengatakan bahwa berbagai makhluk dapat diperintah dengan mudah karena kekuatan yang ada pada cincin tersebut. Bahkan dalam sebagian kisah yang beredar, disebutkan bahwa cincin itulah yang membuat Nabi Sulaiman mampu menguasai kerajaan yang sangat luas. Cerita-cerita seperti ini kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak mendengarnya dari orang tua, murid mendengarnya dari gurunya. Masyarakat mendengarnya dari para pendongeng dan penulis kisah-kisah kuno. Lama-kelamaan, banyak orang mulai menerima cerita tersebut sebagai salah satu yang memang benar terjadi. Padahal, ketika kita menelusuri kisah-kisah yang beredar itu, ternyata tidak semua versi menceritakan hal yang sama. Misalnya tentang bentuk cincin itu sendiri. Sebagian cerita menyebutkan bahwa cincin tersebut terbuat dari logam yang sangat istimewa dan memiliki ukiran tertentu. Sebagian lainnya mengatakan bahwa pada cincin itu
terdapat tulisan-tulisan yang menjadi sumber kewibawaan Nabi Sulaiman. Ada juga yang menggambarkan bentuknya dengan simbol-simbol tertentu, yang kemudian dikenal luas dalam berbagai kebudayaan. Perbedaan cerita ini menunjukkan bahwa selama berabad-abad, kisah tentang cincin Nabi Sulaiman terus berkembang dan mendapatkan tambahan dari banyak pihak. Namun dari sekian banyak cerita yang beredar, ada satu kisah yang paling terkenal dibanding semua kisah lainnya. Kisah tentang hilangnya cincin Nabi Sulaiman. Menurut legenda yang sangat populer itu, suatu hari Nabi Sulaiman kehilangan cincin yang selama ini selalu beliau jaga. Dan sejak peristiwa itulah, rangkaian kejadian aneh mulai terjadi di dalam kerajaan beliau. Legenda yang paling terkenal. Menurut cerita yang beredar, Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kebiasaan melepas cincinnya ketika hendak memasuki tempat-tempat tertentu. Setelah dilepas, cincin itu biasanya dititipkan kepada orang yang dipercaya untuk menjaganya hingga beliau kembali. Pada suatu hari, terjadi sebuah peristiwa yang kemudian menjadi awal dari hilangnya cincin tersebut. Diceritakan bahwa ada makhluk dari golongan setan yang berhasil menyerupai Nabi Sulaiman. Dalam beberapa versi kisah, makhluk itu dikenal dengan nama Sahr. Ia datang dengan rupa yang sangat mirip sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa yang mereka lihat bukanlah Nabi Sulaiman yang sebenarnya. Ketika kesempatan itu datang, makhluk tersebut mengambil cincin yang sedang berada di tangan Nabi Sulaiman. Setelah mendapatkan cincin itu, ia segera memakainya. Disinilah cerita mulai berkembang ke berbagai versi. Sebagian kisah mengatakan bahwa setelah cincin itu dipakai, makhluk tersebut dapat memasuki istana dan duduk di singgasana kerajaan. Para pembesar kerajaan mengira bahwa orang yang mereka lihat adalah Nabi Sulaiman. Rakyat juga tidak menyadari adanya pergantian tersebut. Hari demi hari berlalu dan kerajaan tetap berjalan seperti biasa. Namun tidak lama kemudian, sebagian orang mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Menurut cerita yang beredar, penguasa yang mereka lihat sekarang sering mengeluarkan keputusan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman sebelumnya. Kebijakan-kebijakannya dianggap aneh. Perintah-perintahnya menimbulkan banyak pertanyaan. Sebagian penasehat kerajaan mulai merasa curiga. Mereka mengenal Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Karena itu, perubahan sikap yang mendadak membuat mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, dalam kisah tersebut, Nabi Sulaiman yang asli justru berada jauh dari istana. Beliau tidak lagi dikenal sebagai raja. Bahkan dalam beberapa versi legenda disebutkan bahwa beliau hidup seperti orang biasa dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada pasukan, tidak ada pengawal, dan tidak ada singgasana. Beliau harus menghadapi keadaan yang sangat berbeda dengan kehidupan yang selama ini dijalaninya. Legenda ini kemudian menceritakan bahwa keadaan tersebut berlangsung cukup lama. Ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa minggu, bahkan ada yang menyebutkan hingga berbulan-bulan. Karena itulah, kisah ini memiliki banyak versi yang berbeda-beda. Namun, hampir semua versi bertemu pada satu titik yang sama, yaitu saat cincin yang hilang itu akhirnya tidak lagi berada di tangan makhluk yang menyamar tersebut. Menurut cerita yang paling terkenal, cincin itu kemudian dibuang ke laut. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari babak berikutnya, sebuah kisah yang melibatkan seekor ikan, seorang nelayan, dan penemuan yang disebut-sebut mengembalikan Nabi Sulaiman ke singgasana kerajaannya. Mulai penyelidikan. Menurut kisah yang paling banyak diceritakan, cincin yang dibuang ke laut ternyata tidak hilang begitu saja. Cincin itu disebut jatuh ke dalam air dan kemudian ditelan oleh seekor ikan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Hari-hari berlalu dan cincin yang dianggap sebagai simbol kekuasaan Nabi Sulaiman itu sudah lenyap tanpa jejak.
Sementara itu, kehidupan Nabi Sulaiman dalam cerita tersebut masih jauh dari istana. Beliau tidak lagi memimpin kerajaan, tidak lagi duduk di singgasana, dan tidak lagi dikelilingi para pembesar kerajaan. Dalam beberapa versi legenda disebutkan bahwa beliau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang mengatakan beliau membantu para nelayan. Ada yang mengatakan beliau bekerja kepada masyarakat pesisir. Meski detail ceritanya berbeda-beda, bagian ini selalu menggambarkan Nabi Sulaiman hidup sebagai orang biasa. Kemudian tibalah peristiwa yang menjadi titik balik dari seluruh kisah. Pada suatu hari, seorang nelayan berhasil menangkap seekor ikan yang ukurannya cukup besar. Ikan itu kemudian dibawa pulang sebagaimana hasil tangkapan lainnya. Ketika ikan tersebut dibelah, ditemukan sebuah benda yang tidak biasa di dalam perutnya. Benda itu adalah cincin yang selama ini hilang. Dalam versi yang paling populer, ikan tersebut akhirnya sampai ke tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika cincin itu ditemukan dan kembali berada di tangan beliau, seluruh keadaan mulai berubah. Kerajaan yang sebelumnya berada dalam kekacauan mulai kembali seperti semula. Penyamaran yang selama ini terjadi akhirnya terbongkar. Nabi Sulaiman kembali dikenal oleh rakyatnya, dan beliau kembali memimpin kerajaan sebagaimana sebelumnya. Demikianlah kisah yang selama berabad-abad diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena cerita ini begitu terkenal, banyak orang kemudian meyakini bahwa seluruh kekuasaan Nabi Sulaiman bergantung pada cincin tersebut. Jika cincin itu ada di tangannya, beliau berkuasa. Jika cincin itu hilang, kekuasaan beliau juga hilang. Anggapan inilah yang kemudian melahirkan berbagai cerita baru. Sebagian orang mulai mencari keberadaan cincin tersebut. Sebagian lainnya berusaha menebak bentuk aslinya. Ada yang menghubungkannya dengan simbol-simbol kuno. Ada pula yang percaya bahwa cincin itu masih tersimpan di suatu tempat dan suatu hari akan ditemukan kembali. Namun, disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah kisah yang sangat terkenal ini benar-benar berasal dari sumber-sumber Islam yang kuat? Apakah Al-Quran menjelaskan bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman berasal dari sebuah cincin? Dan benarkah kerajaan beliau pernah dikuasai oleh makhluk yang menyamar sebagai dirinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus meninggalkan legenda yang selama ini beredar dan mulai melihat apa yang sebenarnya dijelaskan oleh sumber-sumber Islam. Memisahkan fakta dan legenda. Ketika kita membuka Al-Quran, ada satu hal yang langsung terlihat. Allah menceritakan cukup banyak tentang Nabi Sulaiman. Kita diberitahu tentang kerajaan beliau, tentang pasukan manusia, jin dan burung, tentang kemampuan memahami bahasa hewan, tentang angin yang ditundukkan untuk beliau, tentang istana dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Namun menariknya, dalam ayat-ayat tersebut tidak ada penjelasan bahwa seluruh kekuasaan Nabi Sulaiman berasal dari sebuah cincin. Justru, Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Dalam Quran Surat Shad, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah dirinya. Allah kemudian mengabulkan doa tersebut. Setelah itu, Al-Quran menjelaskan bahwa angin ditundukkan untuk beliau dan demikian pula sebagian golongan jin. Semua itu disebut sebagai pemberian dari Allah, bukan dari sebuah benda tertentu. Karena itulah para ulama ketika membahas kekuasaan Nabi Sulaiman selalu mengembalikannya kepada kehendak Allah, bukan kepada cincin, bukan kepada jimat, dan bukan kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan tersendiri. Lalu, bagaimana dengan kisah cincin yang dicuri setan dan kerajaan yang direbut? Disinilah para peneliti sejarah Islam menemukan sesuatu yang menarik. Banyak rincian kisah tersebut ternyata tidak berasal dari Al-Quran. Rincian-rincian itu lebih banyak ditemukan dalam riwayat-riwayat Israiliyat, yaitu cerita yang berasal dari tradisi Bani Israel, dan kemudian tersebar ke berbagai kitab sejarah serta tafsir.
Sebagian ulama menyebutkan kisah-kisah tersebut sebagai bagian dari cerita yang boleh diceritakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa kisah seperti itu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta yang pasti terjadi, karena sumbernya tidak sekuat Al-Quran maupun hadis sahih. Inilah sebabnya mengapa kita menemukan banyak versi yang berbeda. Ada yang mengatakan cincin itu dicuri, ada yang mengatakan dipinjam, ada yang mengatakan hilang, dan ada yang mengatakan ditemukan kembali melalui seekor ikan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa cerita tersebut berkembang dalam waktu yang sangat panjang. Lalu, bagaimana dengan keberadaan cincin itu sendiri? Sebagian ulama memang menyebut bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam kemungkinan memiliki cincin sebagaimana para penguasa pada masa itu memiliki cincin sebagai tanda kekuasaan atau stempel kerajaan. Hal seperti itu bukan sesuatu yang aneh. Bahkan di masa Rasulullah juga dikenal cincin yang digunakan sebagai stempel surat resmi. Namun antara memiliki cincin dan menjadikan cincin sebagai sumber kekuasaan adalah dua hal yang berbeda. Disinilah letak perbedaannya. Islam tidak mengajarkan bahwa seorang nabi memperoleh mukjizat dari benda yang ia pakai. Mukjizat tetap berasal dari Allah. Jika Allah menghendaki, angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jika Allah menghendaki, jin melaksanakan perintah Nabi Sulaiman. Dan jika Allah menghendaki, semua itu bisa terjadi tanpa perlu dikaitkan dengan kekuatan sebuah cincin. Maka, setelah melihat sumber-sumber yang ada, kita mulai memahami bahwa ada perbedaan antara Nabi Sulaiman alaihissalam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Nabi Sulaiman yang muncul dalam berbagai legenda yang berkembang di tengah masyarakat selama berabad-abad. Dari mana legenda itu berasal? Setelah mengetahui bahwa banyak rincian kisah cincin Nabi Sulaiman tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Quran, muncul pertanyaan berikutnya. Jika demikian, dari mana asal cerita tersebut? Mengapa kisah tentang cincin tersebut bisa dikenal di hampir seluruh dunia? Jawabannya berkaitan dengan perjalanan panjang sejarah. Nabi Sulaiman adalah salah satu tokoh yang dikenal dalam 3 tradisi besar sekaligus. Beliau dikenal dalam Islam, beliau juga dikenal dalam tradisi Yahudi, dan dikenal pula dalam tradisi Nasrani. Selama ribuan tahun, berbagai kisah tentang beliau terus tertulis, diceritakan, dan diwariskan. Setiap generasi menambahkan penjelasannya sendiri. Setiap masyarakat memiliki versinya masing-masing. Akibatnya, kisah tentang Nabi Sulaiman menjadi semakin luas dan semakin beragam. Dalam sebagian literatur Yahudi kuno misalnya, Nabi Sulaiman digambarkan sebagai seorang raja yang memiliki berbagai benda istimewa. Di sana muncul cerita tentang cincin yang digunakan untuk mengendalikan jin atau makhluk-makhluk gaib. Dari sinilah banyak peneliti berpendapat bahwa legenda cincin Nabi Sulaiman berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah. Seiring berjalannya waktu, kisah tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa, masuk ke dalam cerita rakyat, ditulis kembali dalam buku-buku sejarah populer, kemudian diceritakan ulang oleh para pendongeng dari generasi ke generasi. Tidak mengherankan jika akhirnya muncul banyak versi yang berbeda. Bahkan bentuk cincin yang diceritakan pun tidak sama. Sebagian menggambarkannya dengan ukiran tertentu, sebagian lagi menghubungkannya dengan simbol-simbol yang dianggap mewakili kerajaan Nabi Sulaiman. Dari sinilah muncul hubungan antara Nabi Sulaiman dan berbagai simbol kuno yang masih dikenal sampai sekarang. Namun, para sejarawan sendiri tidak memiliki bukti fisik yang dapat memastikan bentuk asli cincin tersebut. Tidak ada artefak yang dapat dipastikan sebagai cincin Nabi Sulaiman. Tidak ada pula penemuan arkeologi yang diterima secara luas oleh para ahli sebagai bukti keberadaan cincin itu. Karena itulah, pencarian terhadap cincin Nabi Sulaiman masih lebih banyak berada di wilayah legenda daripada sejarah yang dapat dibuktikan. Meski demikian, daya tarik kisah ini tidak pernah hilang. Hingga hari ini, masih ada orang yang meyakini cincin tersebut benar-benar ada
dan masih tersimpan di suatu tempat. Ada yang menghubungkannya dengan harta karun kuno, ada yang mengaitkannya dengan peninggalan kerajaan Bani Israel. Ada pula yang percaya cincin itu berada bersama benda-benda bersejarah lain yang juga belum ditemukan. Salah satu benda yang paling sering disebut dalam pembahasan ini adalah tabut Bani Israel. Menurut sebagian cerita yang berkembang, berbagai peninggalan para nabi pernah disimpan di dalam tabut tersebut. Karena itulah, sebagian orang menduga bahwa jika cincin Nabi Sulaiman benar-benar ada, mungkin benda itu berada bersama peninggalan-peninggalan lain yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Namun sekali lagi, semua itu masih berada dalam wilayah dugaan. Tidak ada bukti yang dapat memastikan di mana cincin itu berada. Tidak ada catatan sejarah yang mampu menunjukkan lokasi penyimpanannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apakah benda tersebut masih ada atau tidak. Lalu, jika cincin itu tidak diketahui keberadaannya, mengapa kisahnya tetap bertahan selama ribuan tahun? Jawabannya mungkin bukan karena cincinnya, melainkan karena sosok yang dikaitkan dengannya. Sebab, di balik legenda tentang cincin itu, terdapat kisah seorang nabi yang memperoleh kerajaan terbesar pada zamannya, dan menjadi salah satu penguasa paling terkenal dalam sejarah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.